Makanya jangan heran kalau lihat perempuan senang bercermin. Di rumah sudah berkaca, turun dari mobil lihat spion, mau masuk masjid ada kaca, betulkan lagi, wajar, standar. Tapi yang penting Anda tahu, sifat cermin itu punya nilai sensitivitas. Seperti itulah perempuan punya nilai sensitifnya. Misal Anda punya cermin, Anda hancurkan, lempar dengan batu, pecah, apakah bisa disusun lagi? Jangan salah, bisa, cuma tidak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Sama persis dengan perempuan, kalau dia terlukai cepat memaafkan tapi sulit melupakan apa yang dialami. Pasang status. Pasti rata-rata kebanyakan anak-anak kalian kalau cium tangan kepada kalian bukan di hidung, cium tangan kalian di pipi, cium tangan kalian di dahi, itu masih mending kena. Ada yang sampai nggak kena udah dilepas. Padahal harusnya seorang anak itu cium tangan di bawah hidung, bukan di atas hidung. Cium tangan di bawah hidung, kemudian dihirup udara tangan itu, tangan orang tua. Begitu cara anak-anak cium tangan. Tapi kenapa anak-anak cium tangan di pipi, anak-anak cium tangan di dahi? Karena kalian sebagai orang tua tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan didikannya Nabi Muhammad SAW. Jangan heran anak-anakmu melotot di hadapan kalian, anak-anak kalian membantah perintah kalian. Ada zaman sekarang anak bunuh bapak, anak bunuh ibu, anak masukkan ibunya dalam penjara. Jangan kau salahkan, kenapa kalian sebagai orang tua tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan didikan agama. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan alim. Tidak ada, saudara-saudara. Orang yang paling dekat dengan Allah bukan yang di Ka'bah. Orang yang paling dekat dengan Allah bukan yang di Taman Raudhah. Orang yang paling dekat dengan Allah aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid. Orang paling dekat Allah ketika dia bersujud. Hebatnya Allah Ta'ala. Kalau seandainya Allah katakan orang yang paling dekat dengan Allah adalah ketika umroh, siapa yang bisa umroh sekarang? Orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang bisa haji. Siapa yang bisa haji sekarang? Tapi ada satu ibadah tidak terhalang oleh COVID. Orang yang bisa paling dekat dengan Allah adalah orang yang bersujud. Melelehlah air mata pasien yang sakit pinggang tak bisa sujud. Yang sakit tidak perlu memaksakan diri bersujud, cukup dengan secara zahirnya tak nampak sujud, maka ada solat yang telentang dengan isyarat mata, ada solat, itu semua sudah diajarkan oleh Nabi dalam keadaan darurat. Ada satu orang mimpi Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpinya Rasulullah kayak orang acuh sama dia acuh. Kenal saya gak Rasul? Kata Nabi, la arifuk. Anda nggak kenal sama ente. Saya kenal sama umat saya satu persatu. Itu tergantung sholawat mereka. Semakin mereka banyak sholawat, saya semakin kenal. Semakin jarang sholawat, saya semakin kurang kenal. Semakin nggak pernah sholawat, saya makin nggak kenal. Ini orang kayak dipecut nih di dalam mimpi itu. Dan dia sadar dia orang yang jarang sholawat sama Nabi. Maka dia bangun tidur, dia mikir, ya Allah, mulai sekarang saya wajibkan diri saya. Saya wajib tiap hari minimal saya sholawat 100 kali buat Nabi. Kemudian berapa lama kemudian dia istiqomah salawat 100, dia mimpi lagi ketemu Nabi Muhammad ya. Nabi langsung sebut begini, al-an araftuk, sekarang anak kenal ente, be fulan bin fulan sah, fulan bin fulan, bapaknya Nabi kenal. Karena setiap orang yang salawat sama Nabi itu malaikat melaporkan nama kita sama. Siapa yang banyak-banyak beristighfar, 3 janji Allah, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hatinya diberikan kelapangan, wa min kulli hammin faraja, setiap masalahnya diberikan solusi jalan keluar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dia diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wastaghfiru rabbakum, Allah memerintahkan dalam Al-Quran, mintalah ampun kepada Allah atas segala silap dan salah. Jangan selalu cemburu dengan keadaan orang. Dalam hadis Bukhari, unzur ila man huwa asfala minkum. Selalu lihat orang yang lebih sederhana dari kalian. Kalau kita punya motor, lihat orang yang pakai sepeda. Kita punya sepeda, lihat orang yang jalan kaki. Kita jalan kaki, tidak punya kendaraan, ada orang yang puntung kakinya. Kita puntung, ada orang yang stroke. Kita stroke, ada orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kita selalu lihat orang yang di atas, teman-teman tidak akan terima kasih sama Allah. Kita dikasih motor, mungkin motor itu sudah 5 tahun membantu kita kemana-mana. Banyak tujuan yang sudah kita jangkau, mungkin pahala sudah melimpah kita dapatkan. Tapi begitu ditanya, apa kendaraanmu? Tuh motor sudah butut. Jangan dihina teman-teman. Alhamdulillah, ini Allah amanahkan kepada saya. Dikasih mobil tahunnya 2012, nggak apa-apa. Jangan lihat orang yang 2018. Kita akan termotivasi juga untuk mengganti seperti dia, berlumba-lumba dalam masalah dunia. Tidak. Syukuri. Ada rezeki kita butuh, boleh diganti, bukan tidak boleh. Man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam,
asbaha maghfuran lah. Waktu subuhnya dosanya sudah diampunkan Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Quranil Azim, yang ditulis Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam muqaddimah surah Yasin. Di situ dia tuliskan, man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Ulama yang datang ke negeri Melayu dulu tahu orang Melayu pergi ke laut, pergi bertanam padi, pergi mencari ikan. Susah kalau tiap malam. Dia suruh kalau tak sanggup tiap malam, malam Jumat sajalah. Tiap malam pun tak sanggup, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Malam Jumat sekali saja. Dan saya mohon pada anda semuanya, tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat anda tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini. Saya pernah ada di sini. Tolong ingatkan. Kalau antum di akhirat nanti tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan. Ya Allah, mohon ya Allah, Adi Hidayat pernah mengajar saya dan mengingatkan saya di sini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tobat itu terus, makanya disebut tawab. Tawab itu nggak berhenti. Jadi kalau sekarang belum kerasa perubahan, ya terus tobat, jangan berhenti. Terus tobat. Bisa sekarang tobat nih, masih berulang, tobat lagi terus, jangan berhenti. Sampai Anda merasakan bahwa perbuatan itu buruk dan membencinya. Nangis, hari ini nangis, nggak bisa, besok nangis. Nggak bisa, besok nangis. Nggak bisa lagi, tangisi diri Anda yang belum bisa menangis. Terus. Dan kalaupun Anda wafat, Anda sedang dihitung wafat dalam keadaan berusaha tobat. Allah, udahlah kita banyak dosa, udahlah kita sombong banget, udahlah kita sering mengabaikan Allah, tapi begitu sesekali Allah manggil kita, panggilannya lembut, jaga perasaan lagi. Ya ibadi, alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang melampaui batas. Gitu doang bahasanya. Bukan hamba-hambaku yang hina, hamba-hambaku yang kotor, hamba-hambaku yang pernah berzina, hamba-hambaku yang pernah membunuh, hamba-hambaku yang... Enggak. Jangan berputus asa dari rahmat aku, kata Allah. Kepada siapa? Pendosa yang ngerasa, aduh kayaknya dosa saya udah kebanyakan nih, gak akan diampuni. Kata Allah, kenapa kamu berpikir kayak gitu sama aku? Kamu hambaku, walaupun kamu banyak dosa, aku tidak akan pernah mempersulit kamu untuk dapat ampunan. Jangan putus asa, minta ampun lagi. Ya Allah, dosa saya tuh sebanyak langit dan bumi. La ubali, kata Allah, aku gak peduli berapa banyak dosa kamu. Coba sebaik apa Allah. Hijrah bukan sekedar berpindah. Hijrah bukan sekedar beralih tempat. Tapi hijrah adalah sebuah komitmen yang dibangun oleh kesadaran nurani kita, spiritual kita, untuk berpindah kepada keadaan yang lebih baik, yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita diminta sholat? Ternyata ketika diminta sholat, diantara faidahnya untuk menghilangkan sifat buruk kita. Orang itu kalau buruk cuma dua sebabnya. Nafsu syahwat dengan nafsu perut dan akal. Nafsu syahwat disebut dengan fahsya, nafsu perut, akal disebut dengan mungkar. Makanya ketika Anda diminta sholat, turun Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Kenapa wa aqimis sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika Anda diminta sholat, sebetulnya bukan ingin membebani Anda, tapi ingin menjaga sifat-sifat baik Anda. Sebab kalau Anda sholatnya bagus, sifat baik Anda muncul. Jadi ketika Allah meminta kita sholat, sebetulnya kasih sayang Allah supaya kita tetap baik. Demi Allah saya katakan ya, orang-orang yang terlibat tindakan kriminalitas, gampang. Silahkan cek kualitas sholat mereka, pasti bermasalah. Demi Allah saya katakan, catat kalimat saya ini. Kalau Anda benar mengerjakan semua ini ikhlas karena Allah, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Yang pertama Allah berikan bukan dunia dulu, karena dunia itu kecil. Yang pertama Allah berikan halawatul iman, berupa kenikmatan iman, berwujud ketenangan dalam jiwa kita. Kalau Anda tidak percaya silakan, kerjakan ini, maka akan hadir ketenangan yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Kalau orang sudah tenang Pak, itu kunci hidup tuh ketenangan. Masalah sebesar apapun tenang aja. Man yuridillahu bihi khairan, siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah menjadi orang baik. Mohon maaf, ini baiknya menurut Allah.
bukan menurut manusia. Jadi kalau antum disebutkan di Lamongan sebagai orang baik, orang Ampel belum tentu menyebut Anda baik. Se-Surabaya menyebut Anda baik, orang Bekasi belum tentu mengenal Anda. Tapi kalau Allah sudah mengatakan Anda orang baik, maka semuka langit dan bumi akan berkata Anda yang terbaik. Nah, siapa orang baik ini? Ternyata kata Nabi SAW, ketika seseorang diinginkan menjadi baik oleh Allah, yufaqihu fiddin. Tanda pertamanya, dibimbing dia, diberikan dorongan, diringankan langkahnya untuk mau mulai memahami tuntunan ajaran agama. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh ciri orang-orang beriman itu adalah diantaranya jika dibacakan kepadanya, jika diperdengarkan kepadanya, jika disebutkan pada dirinya Allah, kalimat Allah, bergetar jiwanya. Wajilat qulubuhum, ada getaran dalam jiwanya. Ini mohon maaf nih Pak Ibu ya, kalau ingin mengecek iman kita masih ada atau tidak, salah satunya kalau mendengar kalimat Allah masih ada getaran nggak dalam jiwa. Karena itu Allah perdengarkan kalimat Allah itu 5 kali dalam sehari untuk mengecek apakah subuh masih ada iman, pagi, siang masih ada iman, sore masih ada iman, maghrib masih ada iman, sampai malam masih ada iman.